Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum wa'izatum min rabbikum lima fi sudur wa huda wa rahmah lil muttaqin wa huda wa rahmah lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Ihsan Muhammadiyah Badar Buah yang kita hormati serta jajarannya, Bapak dan Ibu sidang jemaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, sesepuh, umumnya kita hadir pada hari ini yang dirahmati Allah, dan ananda satriwan beserta peserta Ramadan, harapan kita, harapan bangsa, agama dan negara. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua Bapak saudara kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan juga kita berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan. Terutama sekali tentunya kekuatan iman. Bapak dan Ibu, di beberapa daerah diantaranya menjelang hari-hari akhir ini diberikan ujian oleh Allah, karena memang di akhir-akhir ini adalah ujian yang paling berat untuk melaksanakan 10 hari terakhir. Di antaranya menjelang sholat tarawih ini, setiap isya, setiap maghrib telah kita berbuka puasa hari ke-4. Sampai apa tadi hari Pak Ibu? Dicakeh, tak jauh dari Sikor Pak. Rasanya tak katibu hari hujan, badai labeh, kile-kile, ragu ada. Ternyata berangkat sampai di terminal saja sudah hujan ya, tidak basah saja. Jadi kalau tidak datang, tentu alasan kita hujan labeh tidak pas ya Pak Ibu ya. 3 hari yang lalu seperti itu juga Kabupaten Paitero Bayur, hujan labehnya Pak Ibu. Tapi menjelang papangan hujan datang. Jadi beberapanya sesudah itu hari hujan. Artinya Bapak Ibu, di tempat kita misalnya juga seadanya hari hujan lebat, tentu ujian bagi kita. Sesungguhnya hujan itu adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, pada hari ini oleh pengurus diberikan judul kepada kita, yaitu Al-Quran Obat Mujarab. Bagaimana ayat yang kita bacakan tadi Bapak dan Ibu, yaitu surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Maksudnya Al-Quran dari Tuhanmu, yaitu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada di dada. Ini yang lebih utama Bapak Ibu. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk itu juga artinya adalah obat, ya, adalah obat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita analisa ayat ini artinya adalah 2 penyakit yang dapat disembuhkan secara garis besar dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini. Yang pertama sekali, yang lebih utama adalah penyakit rohani. Yang kedua tentunya penyakit jasmani. Tetapi lebih banyak dan lebih khusus adalah menyangkut masalah rohani, kejiwaan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena memang sudah fitrah manusia, bahwa manusia ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan sangat baik sekali, sangat sempurna. Kita baca dalam surat At-Tin. Laqad kana lakum
Laqad kenal sanabi ahsani takwil ya. Bahwa Bapak Ibu sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk ya. Namun akan kami jatuhkan, akan kami tempatkan mereka kepada tempat yang sangat rendah, fi ahsani takwil. Kenapa? Karena kita diberi fitrah oleh Allah, manusia itu ada nafsu al-hawa, ada akal. Nah, untuk mengendalikannya orang yang beriman adalah akal. Kalau hawa nafsu dibimbing dan dikendarai oleh setan, maka inilah fungsinya Al-Quran. Yang pertama, sifat manusia itu yang ada bagi kita semua, kita Bapak dan Ibu, yaitu sifat ego. Dalam bahasa Arabnya al-hawa, nafsu, keinginan. Semua kita itu punya kemauan dan keinginan. Itu kata orang ego, nama kamu ego. Semua kita punya ingin, ya, punya kemauan. Tapi ada di antaranya kemauan dan keinginan kita itu berkelebihan. Jadilah namanya egois. Nah, ini diturunkan terus. Kalau diturunkan terus, dibenturkan, maka menikahlah dia menjadi tamak taroba. Ya, kalau tidak dibimbing, tidak diberikan petunjuk, tidak dikendalikan oleh Al-Quran dan akal kita sebagai pemandunya, maka jadilah dia tamak dan lomba atau rakus. Itulah yang kejadian di dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, Bapak dan Ibu. Ya, orang mengambil jalan pintas, orang mau berbuat apa saja. Ya, kenapa? Karena pernah puas. Kalau diperturunkan saja lagi, terus di atasnya menjadi sifatnya namanya id. Kalau itu sifatnya Bapak dan Ibu, apapun yang dimilikinya, apapun yang digandakinya, diusahakan sebagaimanapun halal atau haram. Meskipun diberikan kata Nabi kepadanya gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, dia akan tidak pernah puas. Nah, itulah yang kejadian dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ya, Bapak Ibu, sehingga orang sudah punya pangkat jabatan, mau juga mengedarkan narkoba, sudah punya pangkat jabatan, mau juga korupsi, sudah jabatan sekian periode, mau juga ketiga periode, dan lain-lainnya. Kenapa? Tidak pernah puas. Maka diberi tuntunan, petunjuk oleh Allah untuk membimbing akal kita itu. Beda manusia dengan malaikat, beda manusia dengan binatang, sana letaknya. Maka binatang tak diberi petunjuk oleh Allah, maksudnya Al-Quran, tapi dengan insting. Manusia punya akal, malaikat punya akal, tapi tidak punya nafsu. Ya, jadi dia statis. Kalau manusia dinamis, berkembang terus, karena dia punya akal, berkembang terus. Misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, kalau dulu HP tidak pakai gambar, tidak bisa di video call, sekarang bisa. Dia berkembang terus. 5 tahun, 10 yang akan datang, tambah berkembang, karena dia punya akal. Tapi walaupun bagaimanapun hebat, pemikiran manusia dan akalnya harus dituntun oleh Al-Quran. Tapi kalau binatang, dia cuma punya insting, tidak berkembang. Jadi Bapak dan Ibu, apa saja penyakit yang ada pada manusia itu yang di dada, kata Allah tadi dalam Al-Quran surat Yunus ini. Yang pertama yaitu penyakit hati. Ini rata-rata ya, penyakit hati yang di dada itu. Yang kedua yaitu selalu lupa dan lalai terhadap Allah. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Hasan ayat 19, wala takunu kallazina nasullaha fa'asahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sebahagian dan beberapa banyak di antara kita yang pura-pura lupa dengan Allah. Janganlah kamu pura-pura lupa atau melupakan Allah. Sesungguhnya nanti Allah akan melupakan terhadap dirimu sendiri. Orang
orang yang lupa dengan dirinya sendiri itu adalah fasikun, fasik. Orangnya akan fasik Bapak Ibu. Maka Allah lanjut ayat itu, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Berbeda sekali tempat orangnya di neraka dan di surga. Kalau orang dia punya petunjuk, tentu dia akan jelas menentukan hidupnya nanti di neraka atau di surga. Maka tuntunannya adalah Al-Quran. Obatnya adalah Al-Quran. Petunjuknya adalah Al-Quran. Petunjuknya arti sekaligus adalah obat. Obatnya adalah Al-Quran. Untuk bisa dia menentukan yang baik dengan yang buruk. Dan juga terdapat dalam surat Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Kenapa Bapak Ibu Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf 109 tersebut, yaitu dia punya hati. Kebanyakan kalau awal ayatnya, kebanyakan dari manusia, jin dan manusia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena dia tidak tadi mempergunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Dia punya mata tapi tidak menyaksikan kekuasaan Allah. Dia punya telinga tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Sebahagian dari kita ini Bapak Ibu ini yang sampai ke masjid, ya pada tempat lain ada yang pakai kursi sholat, ada pakai kursi roda, datang juga pakai turki di masjid, buat. Tapi yang segar bugar ada yang sampai ke masjid. Azan orang pura-pura tak mendengar, itu kata Allah. Pura-pura tak mendengar, pura-pura tak bersalah. Wala takunu kallazinatullah. Ya. Siang hari kadang-kadang seperti juga Bapak Ibu. Ada bahkan tempat lain saya Bapak Ibu. Sudah azan orang asar, nanyo baunya, nanyo irinya dia. Kalau wajahnya wajahnya mungkin ya bisa membedakan orang Islam dan Islam depan. Tapi lah azan orang Bapak Ibu, nanyo irian dia. Ajang itu berbaik puluh ini. Orang azan Pak. Aduhnya Bapak Ibu ajali al-azan orangnya si cuma cuci otot lah, koracak. Nggak otot itu nak mantan sudah dapat di hari akhir. Cuma sampai ke kuburan. Al-azan orang asik cuma mandi otot boleh. Itu namanya dunia. Dia punya telinga tapi tidak. Kenapa? Karena dia tidak membaca, tidak menghayati, tidak mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran sebagai pedoman. Ini apa? Ini adanya dalam dada. Ini adanya dalam dada Bapak Ibu. Kalau penyakit jasmani jelas, ya Bapak Ibu ya. Kalau kisah Nabi kita baca, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Ketika dia demam panas, demam tinggi, demam dia minta izin kepada Nabi untuk berobat. Apa kata Nabi? Yaitu pergilah ke tabib. Kenapa kata Nabi ya Rasulullah? Kan engkau orang yang dekat dengan Allah, mohonkanlah kepada Allah. Rupanya berobat kepada tabib ini adalah suatu ikhtiar, suatu usaha. Kita disuruh berobat misalnya ke dokter, dan dulu mungkin ke tabib, ya kan? 3 kali berobatlah ke tabib. Pada satu kisah lagi Bapak Ibu ada sahabat juga ingin berobat kepada Nabi, maka Nabi membacakan Al-Fatihah. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ada Al-Quran ini bisa berobat untuk jasmani dan rohani, tapi kebanyakan adalah untuk rohani. Kalau saudara-saudara kita yang bisa untuk ruqyah ya Pak juga, ruqyah kan memanfaatkan memperguna Al-Quran. Dan sendiri mau tak paham Bapak Ibu untuk menyehatkan orang yang keadaan sakit, ya dalam keadaan sakit. Apalagi Bapak dan Ibu orang yang penyakit yang ada di manusia itu yang harusnya obatnya adalah dengan memahami, membaca dan hayati Al-Quran. Kan Al-Quran itu ada yang tersurat,
Kita baca Al-Quran ini Bapak Ibu. Tasure, ado dan tasire. Dan tasire itu adalah pengertian, penjelasan. Dan budalinas wabah nanti minal huda wa furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda yang hak dengan yang batil. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita baca Al-Quran ini adalah obat supaya kita tenang. Tapi untuk dia menjadi kita lebih paham dan tenang adalah kita baca artinya. Dan kita baca, tidak paham, kita baca tafsirnya. Ya, misalnya hal yang berhubungan dengan zakat, tidak paham kita, ya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak pas tentu akan sia-sia. Maka kita baca tafsirnya. Dan lanjutnya Bapak dan Ibu, apa yang menyebabkannya? Yaitu manusia itu hubud dunia. Hubud dunia. Hubud dunia ini adalah yang orang yang selalu kehidupannya dan sehari-hari bergelimang dengan atau yang mengharapkan kegiatan di dunia saja. Sebagaimana surat Ali Imran Bapak dan Ibu 126 menjelaskan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah sudah jelaskan, kalau orang yang mau kehidupannya adalah untuk kekuasaan, kekuasaan itu adalah aku yang punya, kata Allah. Kekuasaan itu milik aku. Ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Akan kuberikan kekuasaan itu kepada siapa yang kukehendaki, dan aku cabut kekuasaan itu kepada siapa yang kukehendaki. Nah, ini dalam kehidupan sehari menjadi penyakit. Berusaha semaksimal mungkin bahwa Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendakinya dan akan mencabut kepada siapa yang akan dikehendakinya. Kenapa? Barangkali karena dia tidak memakai petunjuk Al-Quran sebagai dia berkuasa, maka dicabutlah amanahnya. Ya, dicabut itu artinya Bapak Ibu tanpa diketahui, tanpa disangka. Tapi kalau diminta jelas ini dicabut. Diberikan kemuliaan kepada siapa dikehendaki, karena orang yang berkuasa itu adalah amanah, berpetunjuk kepada Al-Quran sesuai dengan sunnah, maka dia akan mulia. Tetapi apabila dia tidak menjalankan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disangka dan tanpa diduga. Ya, tanpa disangka dan tanpa diduga. Sebesar apapun harta kekayaan, setinggi apapun pangkat, Allah kalau kita tidak amanah dan tidak berpedoman kepada Al-Quran akan memberikan kehinaan. Tetapi apabila dia amanah dan berpedoman kepada Al-Quran, Allah akan memberikan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah Bapak dan Ibu, kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya dalam surat At-Takasur juga dijelaskan Bapak dan Ibu, atau berbelah-belahan. Al-Hakumut Takasur hatta zultumul maqabir. Ini adalah orang yang hubud dunia juga. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, kita harus memahami dengan sesungguhnya bahwa membaca Al-Quran itu membuat hati menjadi tenang, ya, menjadi tenang. Apa-apa saja obat daripada penyakit hati itu Bapak Ibu, ya, pertama tadi jelas membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dengan memaknainya, dengan mengamalkannya, hidup ini jadi tenang, ya, menjadi nyaman, ya, menjadi nyaman dalam kehidupan kita sehari-harinya. Maka Al-Quran itu asyifa, obat dalam dada kita. Itulah barangkali yang dapat kita sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan banyaknya membaca Al-Quran, ya, tetapi lebih utama adalah dengan memahaminya. Kenapa? Kita telah dilatih selama bulan Ramadan giat membaca Al-Quran di masjid dan musala, terdengar baca Al-Quran,
diharapkan setelah selesai bulan Ramadan terdengar juga bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sering kita membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran? Tentu insya Allah jin dan setan akan terjauh dan terhindar daripada kita. Maka kita selalu berselindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan setan. Itulah barangkali Bapak Ibu, salah jangan mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.